Kalau kita ingat orang yang sudah mendahului kita, orangnya baik, akhlaknya mulia, kita jadi ingat pesan sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa yang beliau katakan? Syairnya begitu indah, menyentuh hati kita semua. Beliau mengatakan, "Waladatka ummuka ya ibna Adam bakiyan, wan nasu haulaka yathakuna surura." Ibumu wahai Bani Adam telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Kita sudah merasakan sebagaimana anak kita lahir, yang sudah punya cucunya saat lahir, yang sudah punya cicit saat cicitnya lahir, tetangganya lahiran, kerabatnya lahiran. Si bayi menangis tandanya hidup. Orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia. Masya Allah. Jangan berhenti di pembuka syair itu, penutupnya yang luar biasa. Fa'mal liyaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka jadilah engkau orang baik, do your best, do right now, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu, sementara engkau tertawa bahagia. Maknanya menggenggam gelar husnul khatimah. Sudah atau belum kita? Belum, kita masih hidup ya. Ya kan? Tapi lihat orang-orang soleh yang sudah mendahului kita itu, termasuk salah satu diantaranya adalah Bapak Haji Teguh. Kita pernah bersama beliau. Beliau tidak berkeluh kesah saat sakitnya. Beliau menikmati apa yang dirasakan karena yakin sakit itu menjadi penghapus dosa. Saya akan sering bertanya itu, sehat dosa bertambah atau pilih sakit dosa diampuni? Bu, sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni, pilih mana? Buya, bagaimana Buya? Oh, jawabannya lain dari yang lain dua-duanya ya. Artinya sehat dan sakit bagi orang beriman mafi muskilah. Ketika sehat ibadahnya maksimal, waktu sakit tetap dia berusaha untuk ibadah, menjadi penghapus dosa untuk dirinya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu, dengan momentum pergantian waktu tahun, menyadarkan kita memang umur itu tidak bertambah, sebenarnya umur kita berkurang, jatah hidup semakin sedikit walaupun angkanya bertambah. Pertanyaannya adalah saat kita menyolatkan orang-orang yang berpulang ke rahmatullah, orangnya baik, bertanya enggak dalam hati, bagaimana akhir hayatku nanti? Bertanya enggak? Iya, pasti. Sebab cepat atau lambat kita pun pasti berpulang ke rahmatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya jika di hari kiamat nanti dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan dari neraka. Itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Kalau begitu, apa yang dilakukan orang-orang soleh itu ketika hidup? Dia sudah tidak ada, tapi kita kenal, kita ngerti rekam jejak yang dia torehkan saat dia hidup. Orang-orang soleh itu sebelum berpulang ke rahmatullah, pertama rahasianya apa? Mengamalkan ilmu syar'i. Ini rahasia pertamanya. Sebab dia ngerti ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupannya. Ilmu syar'i dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah memuliakan orang yang punya iman jika dia punya ilmu. Dua perkara harus dimiliki, iman dan ilmu.
Dalilnya ada di Al-Quran tuh. Supaya segar, tolong dibuka Qurannya tolong dibuka. Tolong dibaca terjemahannya karena kita sedang pas banget di majelis ilmu Taman Syurga ini. Surat Al-Mujadalah. Boleh juga disebut Quran surat Al-Mujadilah, sama. Surat 58 ayatnya ada di nomor 11. Tafadhol Pak Haji terjemahannya. Poinnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dibaca lengkap. Tafadhol. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang dikerjakan. Jadi dua hal ya, beriman dan berilmu. Itulah sebabnya mengapa Allah memuliakan orang soleh. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Semangat hadir di majelis ilmu dalam rangka kita ingin dimuliakan Allah. Belum lagi bonus dari majelis ilmu Taman Surga ini. Banyak sekali keutamaannya. Selain kita dapat ilmu, tempat mustajabah kita berdoa, saling menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Intinya tempat yang istimewa Taman Surga adalah majelis ilmu. Baik, ini yang pertama. Kenapa? Sebab apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan kita pertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin kita tidak beramal dengan ilmu? Maka Allah berikan warning. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini inspirasi bagi kita. Semangat terus thalabul ilmi. Karena memang kewajiban itu fardu ain sepanjang kita hidup minal mahdi ilal lahdi. Di atas kebiasaan orang nuntut ilmu itu, dia akan banyak memohon ampun kepada Allah. Sebab apa? Sadar ini tempat istimewa, ruang dahsyat untuk dapat ampunan di majelis ilmu. Alas, ini yang pertama ringkasnya. Yang kedua, orang-orang soleh yang telah tiada itu mengajarkan kepada kita. Yang kedua adalah beramal dengan ikhlas. Sebab apapun yang dilakukan, amal sehebat apapun, kalau tak ikhlas, dia akan terbang bagaikan debu tak bernilai. Puncak amal kita adalah ikhlas. Kita tujukan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berikrar, tidak asing lagi ayat ini. Saat iftitah pun kita baca, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat di nomor 162. Itulah nafas kehidupan kita, beramal dengan ikhlas. Ustaz, sebenarnya ikhlas itu apa Ustaz? Supaya kita mudah memaknainya, masuk ke dalam hati kita, ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil makhluk wa muqaddamatu ru'yatil khaliq. Ikhlas itu melupakan pandangan manusia dan hanya terikat kepada pandangan Allah. Maka kalau dia sudah berbuat, dia tidak hiraukan apa yang dilakukan seseorang pada dia. Dipuji alhamdulillah, dicela juga
alhamdulillah tidak ada masalah. Memang ujian beramal itu dua. Dipuji bisa melambung tinggi, akhirnya muncul ria, pamer, sum'ah, ingin disebut-sebut namanya, diperdengarkan. Ujungnya apa? Bangga, sombong dengan amalannya. Ini ujian yang pertama karena pujian. Yang kedua, celaan. Orang sering celah itu merasa kecewa, kemudian amalnya akan terkontaminasi dengan kekecewaannya. Maka jangan hiraukan apa yang dikatakan orang. Ketika beramal lillahi ta'ala, dia tidak akan hiraukan pujian. Alhamdulillah dipuji, dicela juga alhamdulillah ala kulli hal, karena segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat pagi hari ini wajah-wajah ikhlas semua ini. Amin. Kelihatan wajah-wajah ikhlasnya. Masya Allah, ya kan? Makanya jamaahnya Semarang ini pagi ini 300 orang ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Buya, sehat Buya ya? Semangat terus, alhamdulillah. Ya, baru 80 berapa? Nikmat kehidupan. Nah, supaya kita ikhlas bagaimana? Jangan merasa amal kita sudah banyak. Itu yang paling penting. Kalau kita merasa amal sudah banyak, kita akan futur, jemu. Akhirnya apa? Tabungannya udah banyak. Nah, ini yang terjadi. Jadi jangan pikirkan kebaikan yang sudah kita lakukan, jangan pikirkan. Kekurangan kita perbaiki. Itulah pentingnya muhasabah. Bagaimana agar kita ikhlas? Kita ingin menjadi lebih baik dibandingkan hari yang telah lalu. Seperti ungkapan, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi wa huwa rabihun." Siapa orang yang hari ini lebih baik amaliyahnya dibandingkan kemarin, dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu kamithli amsihi wa huwa khasirun. Sementara orang yang hari ini amaliyahnya masih sama dengan kemarin, sebenarnya sih masih rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi wa huwa mal'unun. Sedangkan orang yang amaliyahnya hari ini lebih buruk dibandingkan kemarin, dialah orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ingin jadi orang ikhlas, ikhlas terjaga, selalu apa? Ingin lebih baik. Itu dia. Kemudian agar kita jadi orang ikhlas, tadi pertama, jangan merasa amal kita sudah banyak. Kedua, ingin menjadi lebih baik. Yang ketiga, ingin ikhlas adalah bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kalau beramal itu karena Allah. Makin banyak orang-orang soleh jadi sahabat kita, makin ikhlas kita. Di mana kita jumpai mereka orang-orang soleh itu? Di majelis ilmu. Maka Allah perintahkan kita semua supaya selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar itu orang yang soleh. Mana dalilnya? Di Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 119. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya Quran surat 9 119. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, orang yang benar itu orang yang ikhlas. Mereka disebut pecinta ilmu, perindu surga. Insya Allah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin. Ini diantara kiat agar kita jadi orang yang ikhlas. Sebab orang soleh itu beramalnya dengan ikhlas. Kelas, apa amalan yang menjadi panduan? Merasa bekal masih sedikit. Kalau merasa bekal masih sedikit berarti terus berusaha meningkatkan amalannya. Dia ingat pesan Al-Quran. Dibuka surat
ayat 77. Ayat ini jadi panduan buat dia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu jadi panduan itu ayat itu. Emang hidup kita buat apa sih kalau nggak buat akhirat? Bekalnya serius. Nah, kalau kita ditanya kira-kira bekal kita udah cukup atau belum ya? Berapa kurangnya, Bu? Iya, itu serius, jujur itu. Coba bayangin seorang Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang juru dakwah beliau itu, dijamin ahli surga, merasa bekalnya masih sedikit, sering menangis terseduh-seduh beliau itu. Maka sahabat lain bertanya pada beliau, pada sahabat Mu'adz bin Jabal ini, "Lima yabkika ya Mu'adz? Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz?" Beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina, dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Ini kenapa? Karena nggak merasa kepedean, merasa bekalnya masih sedikit. Inilah panduannya orang-orang saleh itu. Terus dia fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena dia pengen apa? Gelarnya naik. Derajatnya apa? Yang paling mulia di sisi Allah. Apa? Takwa kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah tidak menyebutkan kaya atau miskin, tapi takwanya. Tapi kalau jadi orang kaya nggak bertakwa, kata Bang Haji sudah kaya kok nggak bertakwa, Allah sudah kasih nikmat yang sangat banyak. Tapi bukan berarti merendahkan orang miskin, karena kita sudah pernah kasih kajian kan, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dahulu dibandingkan orang kaya. Jadi pilih mana dong, kaya atau miskin? Kaya bertakwa ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Jawabannya betul itu, karena Nabi mengatakan demikian. Hadis Bukhari, la ba'sa bil ghina liman ittaqallaha. Tidak mengapa menjadi orang kaya asalkan bertakwa, daripada miskin sombong. Ada nggak orang miskin sombong, Bu? Ngerti miskin sombong? Ngerti ya? Bukan dia belagu, susah hidupnya tak ibadah, hidupnya menderita, sholat pun tidak. Nah, ini yang mengerikan, dan itu tantangan besar dakwah buat kita. Bukan merendahkan seseorang, tapi ini medan dakwah kita. Di dunia susah, di akhirat lebih berat nanti. Makanya nggak apa-apa asalkan bertakwa bagi orang yang kaya. Alhamdulillah. Dan saya lihat di sini kaya bertakwa semua ini. Amin. Saya mau nanya, ada yang miskin nggak di sini? Nggak ada kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Ukurannya apa? Ukurannya kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Jika engkau memiliki jiwa yang qanaah, maka sesungguhnya kedudukanmu dengan sang raja adalah sama.
Di sini letak kekayaan itu. Laisal ghina an kathratil aradi walakinal ghina nafsi. Bukanlah kekayaan karena banyak harta saja, namun kekayaan yang sesungguhnya ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Halas, ini amalan yang kita lihat rekam jejak orang-orang soleh, yaitu dia senantiasa menjadikan panduan ayat tadi, Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 77. Yang berikutnya, nah ini orang-orang soleh ini sadar atau tidak, ternyata mereka itu menjaga taubatnya. Jadi sebelum wafat itu Masya Allah, benar-benar dia menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada malam yang berlalu bagi dirinya kecuali banyak memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang menjaga taubatnya. Apa yang dilakukan? Di penghujung malam dia minta ampun kepada Allah hingga berlinang air matanya. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, kita sudah pernah mendengar ya, salah satu di antara orang yang dapat naungan perlindungan dari kiamat adalah mereka yang berzikir di malam sunyi senyap hingga berlinang air matanya, memohon ampun kepada Allah sementara orang-orang lelap dalam tidurnya. Berarti siapa mereka itu? Siapakah mereka? Nah, paketnya tidak lupa. Semoga nggak lupa juga syairnya. Saya mau mengingatkan lagi nih. Bangun tidurku terus berdoa. Nah, hafal sudah. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Salat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Kata siapa? Kata kita semua lah, jangan kata Ustadz saja. Sebab amalan itu sudah kita lakukan tiap hari. Masya Allah. Jam 3 sudah bangun, ya kan? Alarm di setel jam 3, dimatikan setengah 4. Dimatikan jam 4. Dimatikan setengah 5. Orang sono bukan orang sini. Masya Allah. Sebab itu ekspresi syukur. Serius, itulah ekspresi syukur. Bagaimana gak bersyukur masih dikasih umur? Ya gak? Nabi pun ketika menjawab pertanyaan Aisyah, kalimatnya syukur juga. Ya Rasulullah, engkau kan sudah pasti masuk surga, tak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malam itu hampir semalam suntuk, hingga kakimu bengkak-bengkak. Kulihat di sini kakinya banyak juga yang bengkak. Bengkaknya kenapa? Gak apa-apa, tetap ibadah gitu ya. Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura, apakah aku tak boleh jadi orang yang bersyukur? Jadi orang yang bersyukur itu dia jaga tahajudnya. Serius. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga nanti kita saat berpulang ke rahmatullah di atas kebiasaan kita, amin. Sedang tahajud berpulang ke rahmatullah, iya kan? Sedang berzikir berpulang ke rahmatullah. Luar biasa, sedang baca Quran berpulang ke rahmatullah. Seseorang bisa meninggal di atas kebiasaan baiknya. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga taubat sebuah keniscayaan. Ternyata kalau kita buka pesan Al-Quran, orang nomor 1 yang dicintai Allah itu orang yang bertaubat. Serius. Orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang bertaubat. Sebab manusia itu punya potensi melakukan kesalahan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Quran surat apa tuh? Kalau bapak-bapak hafal, mas saya nggak nanya bapak-bapak, nanya ibu-ibu aja. Bu, surat apa tuh bu? Saya harap setelah ini nggak lupa.
Surat apa? Ibu suka satu atau dua? Suka sendiri atau suka berdua? Nah, surat 2 ayatnya 222. Gampang kan ingatnya kan? Surat 2 ayat 222. Surat 2 itu dia. Jadi luar biasa orang bertaubat itu ya. Allah itu melihat ikhtiarnya. Bahkan dalam sebuah kisah diceritakan pada kita, belum beramal dia. Belum beramal, bahkan sudah melakukan dosa besar, membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya pada ahli ibadah, kalau aku bertobat ini diampunikah dosaku? Bagaimana mungkin dosamu sudah setinggi gunung sedalam lautan? Tak mungkin diampuni. Apa yang dilakukan kemudian? Kece orang awak ikut tabuah cek lain. Genap 100 dibunuh. Perjalanan waktu jumpa dia dengan ahli ilmu. Maka bertanya dia, dosaku sudah terlalu banyak, 100 orang sudah kubunuh, termasuk yang terakhir adalah ahli ibadah. Apakah mungkin dosaku diampuni kalau aku bertaubat? Apa kata orang ilmu ini? Inilah ayat yang mesti kita sebar luaskan pada siapapun. Jangan risau, jangan putus harapan. Allah itu membuka kesempatan siapapun untuk kembali ke jalan yang benar, bertaubat kepadanya. Pak Haji, Quran surat 39. Ini ayat luar biasa, surat cinta Allah pada siapapun. Allah beri ruang untuk kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Surat 39 ayat 53. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semua. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bayangin tuh, gak boleh putus asa, berbuat kezaliman yang luar biasa, Allah masih terima itu. Makanya bertobat itu dahsyat. Kenapa ini perlu kita kaji? Karena ada orang yang lalai yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Ini orang amal solehnya dahsyat, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya, tapi dia lalai di akhir hayatnya. Kalau bahasa kita iseng-iseng bermaksiat. Inna rajula la ya'malu zamana tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlin nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Jadi amalannya luar biasa. Namun dia tutup akhir hayatnya dengan melakukan perbuatan dosa. Sedang berbuat dosa, nyawanya dicabut. Meninggal dia dengan gelar su'ul khotimah. Ini yang mengerikan. Maka kita jangan merasa kepedean. Sudah soleh, sudah taat, jaga istiqomah amalan kita. Jangan iseng-iseng bermaksiat. Khawatir sedang maksiat, berakhir hidupnya, sakratul maut menjemputnya, meninggal, su'ul khotimah. Itu yang harus kita waspada. Istiqomah itu yang paling mahal. Serius. Tapi Nabi kasih kabar gembira itu di hadis itu. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlin nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, tak terhitung dosanya, bak setinggi gunung sedalam lautan. Namun dia mendapat hidayah, bertaubat. Belum sampai langkah hijrahnya dia capai, maut sudah merenggutnya. Meninggal dia asbab taubatnya itu dengan gelar husnul khotimah. Maka Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan.
Kita tidak boleh memvonis dengan kalimat berlebihan dengan ahli maksiat. Itu dia ahli neraka sedang lewat. Jangan. Yang punya surga dan neraka Allah. Karena ada hadis tadi. Apa yang terjadi dia? Maksiat banyak, wafat sedang bertaubat, belum sampai amal dilakukan. Husnul khotimah. Kesimpulannya, ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Pilih mana? Ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk di hadis tadi. Ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Pilih. Awal baik, akhir baik. Bapak Ibu sudah mengatakan kalimat ini ya. Kau yang berjanji, kau yang menepati. Jangan mengingkari. Masa berjanji mengingkari? Kau yang berjanji, kau yang menepati. Begitu dong. Masa mengingkari? Kena dia. Iya serius. Ya Allah Karim, taubat luar biasa. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Karena manusia itu tak ada yang lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu pasti punya dosa, tapi yang paling baik yang berdosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling keren itu orang yang bertaubat, seperti tidak ada orang yang lepas dari salah dan dosa. Jadi kita harus jadi ahli taubat sepanjang hayat. Kata Buya Asri ada syairnya. Tentang taubat ada syairnya kan? Hidup di dunia sangatlah singkat. Mana cakepnya ini? Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat. Begitu Bu ya? Taubat yang benar itu taubatan nasuha. Meninggalkan semua dosa buruk yang pernah dilakukan. Berjanji tidak akan melakukan lagi sekuat tenaganya. Kemudian menyesali atas dosa tersebut, termasuk diantaranya adalah memohon ampun dengan meneteskan air mata. Kalau sudah meneteskan air mata dari hati yang paling dalam, dia mengakui dosa dan kesalahannya. Kemudian yang tidak kalah penting, mengisi sisa hidupnya dengan ketaatan sampai dia berpulang ke rahmatullah. Ini tobat vertikal kepada Allah. Belum cukup. Sebab seseorang ada potensi melakukan dosa pada orang lain, namanya tobat horizontal. Hablum minallahnya sudah dia dengan bertaubat, dia minta ampun, dia perbaiki amalnya sebaik-baiknya. Tapi berkaitan dengan hakun nas, hak makhluk, horizontal hubungan kepada manusia, nggak selesai taubatnya kalau dia pemohon menyelesaikan meminta maaf pada orang yang dizoliminya. Dan ini yang paling banyak terjadi. Soleh individual tapi tidak soleh sosial. Urusan apa sama orang, yang penting aku ahli ibadah. Nggak cukup. Sebab dosa kepada orang lain itu menjadikan seseorang nanti bangkrut di akhirat. Serius. Jangan hak orang lain kita tahan. Kalau punya salah minta maaf. Orangnya sudah nggak ada, Ustaz, bagaimana? Mohonkan ampunan untuknya kalau dia muslim. Perbaiki hubungan kekeluargaan dengan anggota keluarga atau ahli warisnya. Itulah cara kita menebus kesalahan kita pada orang lain. Jadi dua sisi, hablum minallah wa hablum minannas. Itu jangan lupa. Maka ada ungkapan lepaskan belenggu kezoliman. Hati-hati ya. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhi olehmu perbuatan zolim, karena zolim itu kegelapan di hari kiamat. Ayatnya supaya kita tidak berbuat zolim, menjadi pemaaf, perlu kita buka. Ini saya yakin di sini pemaaf semua ini, amin. Amin. Jadi orang yang ahli taubat pemaaf dia. Kalau masih menyimpan amarah, menyimpan dendam, dia belum dikatakan ahli taubat. Belum sepenuhnya.
Pertanyaannya, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, memaafkan orang yang zalim itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Ringan. Ringan. Insya Allah mudah ya. Kalau kita nggak memaafkan, nggak selesai urusannya. Padahal dengan memaafkan pahalanya samudra luas sekali. Mau tahu ayatnya nggak? Mau tahu banget? Surat 42. Ini dia. Ayat 40. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Itu dia. Jadi kita harus lakukan itu. Kenapa? Pahalanya yang besar. Asbab itu naik derajat menjadi ahli takwa, pintu surga terbuka untuknya. Yang menyimpan dendam itu merugikan diri sendiri sebenarnya. Ustadz, aku sudah memaafkan, tapi kalau ketemu masih ada muncul. Muncul apa, Bu? Muncul sesuatu di hati. Ini orang ini dulu menyakitiku gitu. Di hati masih muncul. Itu manusiawi. Nah itu dia. Tapi sudah memaafkan. Hubungan mungkin tidak akan sama lagi kan? Lazim itu. Tapi hati yang paling dalam sudah memaafkan orang yang menzaliminya itu. Memang kalau sudah kena luka itu lazim. Seperti kata Pak Haji Tri. Apa kata Pak Haji Tri? Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Itu kata Pak Tri. Iya, Masya Allah. Tapi saya lihat di sini pemaaf semua ini, amin. Alas, sekarang yang berikutnya, apa sih amalan orang-orang soleh yang sudah tidak ada itu yang menginspirasi kita? Ini yang luar biasa. Orang-orang soleh itu berpulang ke rahmatullah dengan gelar husnul khatimah. Kenapa? Saat hidup mereka kuat dalam kesabarannya. Nah, jadi kalau kita nggak sabar, jangan dikatakan orang soleh. Orang soleh itu kuat kesabarannya. Dalam Islam sabar itu luas tanpa batas. Sabar itu tidak ada batasnya. Kita saja sering mengatakan, sorry bro, kesabaranku sudah habis. Pernah gitu nggak? Kamu jangan macam-macam. Sabar itu ada batasnya. Kata siapa? Bukan kata Allah. Ya kita lihat ayatnya. Memang orang soleh itu sabarnya luar biasa. Sabarnya seluas. Nah, surat 39 Az-Zumar ayat di nomor 10. Ini ayat yang luar biasa ini. Masya Allah. Karena sabar itu pahalanya dahsyat. Surat 39 Az-Zumar ayat di nomor 10. Tafadhol Pak Haji. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu potongan ayatnya disebutkan apa? Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Silakan lebih lengkapnya. Jadi orang sabar itu tetap menjaga ibadahnya, ya kan? Tetap dia. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah pada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas.
Ternyata dengan asbab sabar itulah bisa mendapatkan nikmat terbesar, masuk surga satu keluarga. Dengan catatan keluarga itu keluarga sabar. Dan Allah janjikan itu satu keluarga bisa sama-sama masuk surga. Dengan siapa? Dengan orang-orang soleh tadi. Serius. Jangan mimpi pengen masuk surga kalau nggak sabar. Ayatnya di Quran surat 13. Surat Ar-Ra'd 23-24. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbaddar. Surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23-24. Surga-surga mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh laknat dan tempat kediaman yang buruk, neraka jahanam. Jadi orang-orang sabar dijamin masuk surga dengan satu keluarga. Masya Allah, dengan anak keturunannya bersama dengan orang-orang soleh. Jadi sekarang kita berpisah dengan orang-orang soleh itu, insya Allah nanti kita dipertemukan di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Namanya surga Aden, itu dia. Makanya sabar itu dahsyat, sabar itu lengkap, sabar dalam taat, ya, sabar menjauhkan diri dari maksiat, dan sabar yang tidak kalah penting adalah sabar menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya apa kesimpulannya? Bila sudah tiada catatan rekam jejak kebaikan menjadi teladan buat kita, itu yang paling penting. Jadi orang penting itu baik, tapi jadi orang baik jauh lebih penting. Iya kan? Jadi orang penting itu memang baik, tapi jadi orang baik jauh lebih penting. Jadi pilih mana? Pilih jadi orang penting, orang baik. Orang penting dan baik katanya. Iya, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, kita di bulan yang baik ini. Sekaranglah kita awali ya. Kita ketemu bulan haram yang terakhir nih, bulan Rajab ini. Nanti ketemunya masih lama, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi sejak sekarang ini, warming up sebelum tiba bulan Ramadan. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Rajab ini kan sudah dikaji oleh para asatidz yang lain. Cuma mengingatkan saja. Amal soleh pahalanya besar, amal salah dosanya juga besar. Serius. Alhamdulillah. Amalan apa saja? Amalan apa saja? Amalan apa saja? Intinya jangan pernah merasa puas, jangan merasa cukup, itu baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah. Dan kesempatan sekarang ini sebelum masuk bulan Syaban ya. Nanti Syaban kan amalannya khusus tuh, perbanyak puasa. Karena Nabi mencontohkan banyak puasa di bulan Syaban sebelum ketemu Ramadan. Dipertemukankah kita bulan Ramadan tahun ini? Amin. Insya Allah. Ya. Saya tambahkan sedikit. Kira-kira kita sudah cukup bahagia kah? Sudah cukup bahagia belum Bapak Ibu? Saya lihat wajah-wajah bahagia ini. Tapi kalau bahagia jangan sendiri. Bahagianya itu lebih luas. Bahagia pada diri, keluarga, lingkungan sosial masyarakat, dan berharap bahagia juga di negeri kita Indonesia. Cuma ada yang nanya nih, Ustadz, biar kita bahagianya semua, bukan cuma di Indonesia, syaratnya apa Ustadz? Syaratnya 2 ayat jangan dilanggar aja.
Kalau kita tidak langgar 2 ayat ini, bahagianya sempurna, bukan cuma diri tapi negerinya. Faktanya hari ini 2 ayat ini masih dilanggar nih. Mohon maaf, saya perlu sampaikan supaya kita menghindari perbuatan ini. Jadi inspirasi kebaikan bagi banyak orang. Tolong dibuka apa? Ayat yang dilanggar hari ini Masya Allah ya, langsung kita saksikan sampai hari ini, yaitu Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya nomor 90. Ini kalau ayat tidak dilanggar, dijamin kita akan lebih bahagia lagi. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 90. Ya, silakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Benar nggak hari ini fitnah ini yang terjadi ujiannya? Iya. Dilarang orang beriman minum minuman keras. Khamr itu apa sekarang dimaknai? Narkoba. Itu ujian besar itu. Kedua, larangan maisir, berjudi. Masih marah nggak judi online? Maka kita bermohon, berdoa pada Allah semoga pemerintah kita melakukan langkah-langkah besar gitu ya, berantas judi online. Ngeri nggak berapa peristiwa akibat judi online itu? Seorang istri membakar hidup-hidup suaminya. Satu keluarga bunuh diri karena apa? Terlibat pinjol. Karena apa sebabnya? Judi online. Nggak bisa bayar utang, diakhiri hidupnya jalan pintas. Belum lama kan? Nah, itu dia. Karena ayat ini dilanggar. Terus memberikan kurban kepada berhala sama mengundi nasib, apa maksudnya? Kemusyrikan. Kalau syirik dilakukan ya berat, Allah turun dengan kemurkaannya. Itu yang dikatakan Rasulullah, iyyakum wal maksiyata fa inna bil maksiyati khalasuhtullah. Jauhi olehmu maksiat karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Kalau Allah sudah murka, ini ayat yang pertama yang dilanggar. Rusaknya sebuah negeri diantaranya karena pelanggaran ini. Yang kedua, yang orang tidak sadar, padahal di sana ada berkahnya kalau tidak dilanggar ya. Allah kasih surat cinta, tapi diingatkan di penghujung ayat itu, ternyata manusia melakukan yang sebaliknya. Allah timpakan azab untuk mereka. Surat 7 96. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi 2 ayat ini yang dilanggar ini. Mestinya bertakwa, dia lakukan sebaliknya, didustakan ayat Allah, maka Allah timpakan azab bagi mereka. Semoga dengan 2 ayat ini menjadi titik perhatian. Kira-kira Indonesia 2025 lebih baikkah? Insya Allah. Dari mana kita mulai? Dari diri kita, keluarga kita. Insya Allah. Berkah, bahagia, puncaknya tadi itu. Bila sudah tiada, ingat kebaikan-kebaikan. Orang yang soleh itu sudah nggak ada di sisi kita, tapi yang masih ada jadikan teladan, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, pecinta penduduk surga, pertanyaannya, kita sudah termasuk orang-orang soleh atau belum ya? Menuju ya. Iyalah, semangat ya. Iya. Sebab tadi sudah diperintahkan oleh Allah kita supaya bersama dengan orang-orang soleh. Jangan merasa bekal sudah cukup. Ya, inilah kajian kita hari ini. Semoga memberikan inspirasi bagi kita. Selagi ada kehidupan, torehkan tinta emas di hadapan Allah dengan amal saleh yang terindah. Nah, menutup kajian kita, nanti sebelum ada barangkali yang ingin disampaikan, tolong dibuka Pak doa ini, kita baca sama-sama. Ini puncaknya ya, dibuka surat. Ibu Bapak buka semua Qurannya. Ayo, surat 26
Quran surat Asy-Syu'ara. Sama-sama kita baca ya. Ini doa luar biasa, doanya Nabi Ibrahim. Ayatnya 83 sampai 85. Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya di nomor 83, 84, 85. Kita bermohon pada Allah termasuk sebagai orang soleh, karena kita sedang menuju pada kesolehan. Sudah ketemu semua ayatnya? Sama-sama kita baca yuk. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Sekali lagi. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Baca artinya. Surat Asy-Syu'ara 26 ayat 83, 84, 85. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah permohonan kita, doa yang diajarkan lewat pesan Al-Quran. Doa itu doanya Nabi Ibrahim. Tafadhol, amalkan doa ini dalam kehidupan kita.